Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kuku Nugroho di kuliah from line ya. Oke. Kali ini materi yang keempat ya. Oke, materi keempat lanjutan dari materi yang ketiga. Oke, kalau materi ketiga itu seputar alamat IP versi 4. Nah, sekarang kita belajar pengembangan dari itu. Yaitu kita akan mempelajari ya. Kalau dalam alamat IP versi 4, saya tulis aja ya. Saya tulis saja sebentar. Saya tulis saja. Jadi dalam alamat gitu ya, dalam alamat gitu ya, IP versi 4 gitu ya. Itu ada 3 bagian. Nah, ada 3 bagian ya, ada tiga bagian. Yang pertama adalah ada alamat network gitu ya. Yang kedua ada alamat host. Yang ketiga ada alamat broadcast. Nah, dari ketiga hal itu nanti kita akan belajar gitu ya. Konsepnya itu, temanya itu. Jadi menentukan alamat network, alamat host, dan alamat broadcast dari alamat IP versi 4. Oke, seperti itu ya tema yang akan kita pelajari. Oke, siap ya. Nah, di materi yang kemarin tentang alamat IP versi 4, saya jelaskan bahwasanya dalam mengalamati komputer dengan alamat IP versi 4 gitu ya, tampilan GUI-nya seperti ini. Nah, ada yang bisa kita setting secara otomatis ya, otomatis gitu. Dengan mengandalkan apa? Server DHCP ya. Dengan mengandalkan server DHCP gitu. Atau kita bisa setting manual. Nah, dianjurkan setting manual biar paham gitu ya. Sebenarnya yang kita masukkan dalam alamat IP di komputer itu apa gitu ya. Nah, sebenarnya kita masukkan dalam alamat IP di komputer itu ada 2 yang paling penting gitu ya. Yang pertama atau A itu adalah IP address-nya, alamat IP-nya begitu ya. Contoh di sini 192.168.10.10 begitu ya. Pemisahnya adalah dot. Masih ingat ya? Nah, yang B itu adalah subnet mask ya. Subnet mask ini penting. Oke. Untuk apa subnet mask? Jadi untuk menentukan yaitu menentukan batas ya. Masih ingat ya? Subnet mask ini ya, subnet mask ini digunakan untuk menentukan batas gitu ya, menentukan batas nantinya ya. Contohnya ini pakai defaultnya kelas C gitu ya, 255.255.255.0 ya, seperti itu. Nah, yang default gateway ini apa? Opsional gitu, opsional jika komunikasinya itu beda network gitu. Kalau satu network sih nggak perlu nih default gateway. Paham ya? Nah, seperti itu. Nah, dari konsep batas ini, ya, nanti kita bisa menjabarkan ya. Lanjutannya ya, nextnya. Dari konsep batas ini dengan menggunakan apa tadi? Nilai CMOS, kita bisa menjabarkan 3 hal gitu ya. Kita bisa menjabarkan 3 hal. Pertama, kita bisa menjabarkan alamat network nantinya. Kita bisa menjabarkan nantinya alamat network. Oke. Yang kedua, kita menjabarkan alamat host atau lebih cenderungnya adalah range atau rentang. Jadi alamat host. Rentang dari alamat IP host, tidak konsisten. Ini range, rentang gitu ya. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah alamat broadcast. Nah, alamat broadcast. Oke, seperti itu broadcast. Broadcast. Nah, 3 hal itu yang akan kita cari gitu dalam alamat yang sudah kita berikan pada komputer. Oke, tapi ingat konsepnya. Ya, konsepnya adalah kita sudah menggunakan nilai CMOS dan nantinya menentukan batas gitu. Nah, bingung ya? Apa batas gitu ya? Kita akan pelajari nextnya. Nah, review materi sebelumnya kita terkait default gateway. Ya, terkait default gateway itu konsepnya adalah default gateway akan digunakan gitu ketika komputer yang kita alamati itu nantinya berkomunikasi dengan komputer yang lain yang beda network. Yang beda network gitu ya, yang beda network. Begini ya. Default gateway itu opsional, digunakan apabila komunikasi antar network yang berbeda. Antar network yang berbeda begitu. Contoh ini ya. Oke, ini ada gambar. Tapi sebelumnya untuk
menghubungkan, oke, atau memisahkan. Konsepnya dia untuk menghubungkan atau memisahkan antar network yang berbeda, begitu. Kata kuncinya adalah perangkat penghubung yang digunakan, gitu ya. Perangkat penghubung yang digunakan adalah router. Yang digunakan adalah router, gitu ya. Yang digunakan adalah router, ingat ya, router ya, bukan switch ya. Kalau yang digunakan adalah router, gitu ya. Di konsep-konsep sebelumnya, ini router ya, ini router. Oke, maka digunakan untuk memisahkan alamat network ya, memisahkan alamat network. Nah, kalau diketemui topologi jaringan seperti ini, pertanyaannya berapa alamat networknya? Berapa wilayah networknya? Ya, pertanyaannya adalah berapa jumlah wilayah network. Berapa jumlah wilayah networknya? Nah, sudah ada di pelajaran sebelumnya ya. Sudah ada di pelajaran sebelumnya. Kita coba cek aja dulunya. Ya, perhatikan router ya untuk menentukan berapa wilayah networknya. Kalau ini interface yang aktif ya ini ya. Oke, berarti ini 1. 1 dingin ya. Ya, saya kasih wilayah nih ya, 1. Oke. Kemudian 2. 2 di sini ya. Oke. 2. 2. Oke, 3. Jadi jumlah wilayah networknya ada 3, begitu ya. Kita jawab jumlah wilayah networknya ada 3. Nah, dari jumlah wilayah network nanti kita bisa menentukan yang namanya kebutuhan NA. Akan kita tentukan kebutuhan NA. Jadi kalau 3 ini identik, kebutuhan NA-nya ada berapa gitu ya. Nanti nextnya kita pelajaran di perencanaan alamat ya. Kebutuhan NA-nya, NA itu bahasa Inggris ya, network address atau alamat network ya, network address. NA kita tuliskan kepanjangannya itu adalah network address. Jadi kalau saya tulis singkatannya NA, paham ya? Network address. Jadi kebutuhan NA-nya ada berapa? Linear dia. Kalau kita bisa menentukan wilayah networknya, gini 3, maka kebutuhan NA-nya juga 3. Jadi untuk menentukan kebutuhan NA, kita harus menentukan basicnya ya, wilayah networknya ada berapa. Nah, seperti itu. Jelas sampai sini ya. Nah, balik lagi di konsep tadi. Kapan kita menggunakan default gateway gitu ya? Ketika komunikasi antar komputer itu beda network. Beda network ya, beda network. Jadi kalau konsepnya, kalau PC1 di sini ingin komunikasi dengan PC2, ingin kirim paket gitu ya. Paket itu dikirimkan ke PC2 gitu. Maka di PC1, di PC1 tidak wajib nih default gateway. Default gateway-nya gitu tidak wajib. Oke ya, default gateway tidak wajib nih, tidak wajib. Akan tetapi beda halnya kalau PC1 di sini kita arahkan untuk ngirim paket gitu ya. Ngirim paket yang ditujukan ke PC3 gitu. Misal ditujukan PC3 di sini ya. Maka default gateway jadi wajib. Default gateway jadi wajib. Jadi jangan ditimpa. Maka yang ini ya, warna berbeda ini, oke. Maka default gateway jadinya wajib gitu. Default gateway itu wajib diisikan di PC1. Oke. Paham ya? Seperti itu. Nah, kapan kita menggunakan default gateway, kapan tidak. Oke. Jelas ya? Nah, berikutnya. Sebenarnya ketika kita mengisikan itu ya alamat IP ya, alamat IP misal 192, 168, 1010. Ini ingat ya, bilangan apa ini? Bilangan desimal ya, bilangan desimal karena kita itu lebih mengenal desimal gitu ya. Ini juga sama nih, desimal gitu ya. Desimal, oke. Akan tetapi komputer tuh nggak paham tuh desimal yang kita berikan ya. Desimal yang kita berikan. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika kita mengisikan alamat IP dengan alamat desimal gitu ya, penomoran desimal. Nah, ketika kita tekan OK, kita tekan enter atau OK, maka komputer kita sebenarnya melakukan proses pengubahan dari desimal ke biner. Jadi ini semua nilai desimal ini diubah ke biner. Karena komputer apa? Kenalnya biner gitu ya. Kenalnya biner. Jelas sampai sini? Nah, setelah ke biner, komputer akan melakukan proses logika N. Nah, proses logika N. Nah, ingat-ingat ya. Jadi komputer itu akan melakukan proses logika N. Ya, ketika tekan N, ketika tekan enter, oke, si komputer apa? Melakukan proses logika N. Nah, proses logika N adalah operasi antar bilangan biner. Ingat ya, bukan desimal. Nah, operasi antar bilangan biner. Jadi
Apa yang dioperasikan? Apa yang benar ya? Dioperasikan. Nah, yang dioperasikan adalah operasi logika N antara apa? Antara alamat IP dan nilai sari emas, begitu. Nah, tadi kita isikan ya, alamat IP sudah, sari emas sudah, maka ini akan dioperasikan logika N, gitu. Jelas ya? Seperti itu. Nah, ini contoh tadi. Kita tadi memberikan IP ya 192.168.10.10 contoh ya. Kemudian di sari emasnya default ya 255.255.255.0 contoh gitu ya. Contoh. Nah, ketika kita tekan enter oleh komputer akan diubah ke dalam bentuk biner. Nah, dalam bentuk biner. Kita coba ya. Ini IP yang sudah kita berikan. Oke, sebentar. IP yang sudah kita berikan ini ya 192.168.10.10. Nah, oleh komputer diubah nih ke biner. Ini binernya ya. 11000000 gitu. 168 ini binernya 10101000 gitu. 10 ini binernya 00001010. Begitu pula yang ini. Jelas ya? Nah, diubah ke dalam bentuk biner gitu. Begitu pula nilai sunmet emasnya 255.255.255.0 ini diubah dalam bentuk biner gitu. Kalau 255 jelas ya, satunya ada berapa? Bit satunya ada 8 ya, semua bit nilainya 1 ya. 1 gitu ya. 255 semua 1 gitu ya. 255 semua 1, 0 semuanya 0. Jelas ya? Nah, sekarang ketika sudah diubah ke biner, kita lakukan operasi nih, operasi logika N. Ingat, operasi logika N itu ya, cara menghafalkannya adalah benar gitu ya. Benar gitu jika semua benar. Nah, jika semua benar, apa artinya? Kalau gue benar-benar teknik itu bingung ya. Benar artinya 1. Jika semuanya 1 dan 1 ya. 1 dan 1. Paham ya? 1 dan 1 dia akan 1. 1 0 berarti kan gini berapa? 1 0 berarti di sini berapa? 0. 0 1 di sini berapa? 0. Apalagi 0 0 gitu hasilnya 0. Jelas ya? Jika semua 1 maka nilainya 1. Jika semua benar nilainya adalah benar gitu ya. Kalau belajar teknik seperti itu ya. Nah, kita coba ya. 1 di-N-kan dengan 1, 1. 1 di-N-kan dengan 1, 1. 0 di-N-kan dengan 1, 0. 0 di-N-kan dengan 1, 0. Begitu seterusnya ya. Lihat aja. Nah, seperti itu. Jadi ini 1 ini ya. Yang nilai binarnya 192 di-N-kan dengan 255 semuanya hasilnya ini. Iya, seperti itu ya. Jadi ini hasilnya berapa? Hasilnya 192 ya dalam desimal. Artinya apa? Sebenarnya kita lihat polanya ya. Ketika 1 ini ya 108 binarnya ini ya, di-N-kan dengan 255. Oke, 255 dan 1 semua ya. Hasilnya apa? Hasilnya adalah nilai yang di atasnya ini. Jadi nilai ini sebenarnya dikopas ke sini. Kalau ini adalah nilainya 1 semuanya gitu. Yang default gitu ya, sari emas default. Gampang itu. Ketika ditemukan sari emas default gampang. Jadi intinya gini. Jadi nilai desimal di IP di-N-kan dengan 255 hasilnya yang atas 192. Jelas ya? 168 di-N-kan dengan 255 hasilnya 168 begitu. 10 di-N-kan dengan 255 hasilnya 10 begitu. Kebalikannya 10 ini ya binarnya ini ya di-N-kan dengan 0. Oke, 0 gitu ya, 0 semua ya. Hasilnya berapa? Hasilnya 0. Ini yang pengecualian. Jadi desimalnya 10 di-N-kan dengan 0 hasilnya 0 gitu. Jelas ya? Nah, nilai yang hasil operasi N ini antara IP dan sari emas itu menghasilkan NA. Nah, itu dia. Jadi dalam menentukan network address ya NA gitu ya. Itu caranya adalah dengan melakukan operasi logika N antara alamat IP dengan nilai subnet emas. Oke, jelas ya. Nah, mudah-mudahan jelas ya. Nah, kita next gitu. Jadi sebenarnya tadi disinggung di awal, kita sebenarnya konsepnya ini ya, konsepnya ini. Ngapain konsepnya? Ngapain apa kita lakukan? Ngapain apa kita pelajari? Nah, kita menentukan ini loh, menentukan NA ya, 1. Tadi sudah kita lakukan ya. Kemudian menentukan house ya, 2. Oke, yang ketiga menentukan broadcast ya, 3. Gitu. Nah, kita coba ya. Ini caranya pelan-pelan ya.
Jadi kita punya IP nih ya, punya IP contohnya 192 nih, 168, 10, 10. Gitu ya, jelas ya. Di N kan dengan nilai saya emas ya, nilainya defaultnya kelas C 255, 255, 2550. Oke, ini sudah saya sertakan binernya ya, bisa dilihat gitu ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Hasil operasi N itu sebenarnya itu menentukan NA, tapi tidak itu juga ya. Sebenarnya hasil operasi N ini menentukan 3 sekaligus ya. NA, host, dan broadcast. Sebenarnya 3 ya, sebenarnya 3. Ini tadi intermezzo, sekarang yang beneran. Jadi menentukan 3 ya. Dengan melakukan proses logika AND antara IP dan mask itu menentukan 3. Nah, untuk menentukan NA tadi sudah kita singgung. Jadi kalau nilainya itu bagus ya, bagus artinya nilai saya emasnya itu kalau tidak 255 0 gitu. Itu bagus tuh, itu bagus. Jadi gini, kalau 192 di-N-kan dengan 255 pasti hasilnya yang atas, betul ya? Maka ini hasilnya adalah 192. Di sini ya, di sini ya. Maaf, ini ya. Nah, ini ya. Ini 192 nih, 192 gitu ya. Oke. 168 dikalikan dengan 255 hasilnya 168. Nih, ini 168. Maaf ya saya timpa karena sebelumnya sudah ya 168. Nah, nggak jelas. Aduh, maaf ya. Ini 168. Jelas nggak ya? Mudah-mudahan jelas ya 168. 10 diankan dengan 255 hasilnya 10 gitu ya. Oke. 10 diankan dengan 0 hasilnya 0. Maka nilai NA-nya adalah 192 ya, 168 ya, 10 0. Nah, itu NA-nya. Gitu. Nah, habis ini tadi kita menggunakan nilai saya emas ya, mana ya? Nilai saya emas itu menentukan batas ya, ingat ya, batas di sini itu di sini loh. Nah, ini batas atau bahasa saya adalah garis bantu atau namanya adalah batas. Gitu. Batas dari mana? Nah, kita coba pelajari. Ya. Batas ini penting. Untuk apa? Untuk menentukan rincian daripada NA, host, sama broadcast gitu. Nah, perhatikan. Batas di sini itu dengan menggunakan acuan nilai emas. Perhatikan. Jadi batas itu kita tarik di antara ya bit 1 sama 0 ya. Kan nilai saya emas tuh ada ciri-cirinya ya. Ketika dia 1 gitu ya, 1 gini, ketika berubah jadi 0, dia akan 0 terus. Itu ciri-ciri nilai saya emas. Masih ingat ya pertemuan kemarin ya. Nah, peralihan dari 1 ke 0 itu kita tarik garis di sini, kita buat garis. Oke, jelas ya. Jadi peralihan antara 1 sama 0. Kita tarik garis di antaranya atau bahasanya adalah batas. Gitu. Atau bahasanya adalah garis bantu. Ya, oke, jelas ya. Nah, sekarang sebenarnya aturannya gini. Dari garis batas itu, dari garis ke kiri, oke, itu tetap. Bahasanya saya itu tetap. Garis ke kanan itu berubah. Oke, apa yang tetap? Perhatikan di sini. Kalau kita perhatikan, tetap ini mengacu ke nilai IP ya, nilai IP. Tetap perhatikan di sini. Ini kan 192 ya, 168, 10. Maka ini sama ya NA-nya ya, 192, 168, 10. Tetap ya. Kemudian di sini IP host pertama. Jadi kalau kita bilang host di sini lebih cenderung ke range ya, range. Nah, yang lain enggak, satu alamat. Kalau range itu lebih dari 1. Paham ya? Bisa lebih dari 1. Kalau dia range gitu, paham ya? Jadi kalau alamat network ini 1 ya. Broadcast ini 1. Kalau host ini N. Nah, N itu lebih dari 1, 2 gitu ya. Nah, seterusnya. Paham di sini ya? Nah, di sini IP host pertama gitu ya. Perhatikan, nilai oktet 1 2 3 sama 192 168 0. Iya kan? Gitu. Untuk IP host terakhir perhatikan sama 192 168 0 10 gitu. Tadi saya ngomong berapa ya? 10 ya. Aduh. Terus terakhir broadcast address. Broadcast address-nya berapa? Iya sama 192 198 10. Artinya itu tetap. Oke. Jadi yang dimaksud tetap itu apa? Nilainya itu sama di IP-nya. Jadi kalau tarik garis tadi ya ini batas ya. Maka yang kiri ini nilainya tuh tetap ya 192 ya 192 198 108 ini 10 begitu ya. Nah, dari garis ke kanan itu berubah. Artinya berubah adalah di counter. Masih ingat sih pelajaran counter ya? Di counter ditambahin. Jadi kalau tadi di N kan berapa hasilnya? 0 ya ini ya. Nah, ini di counter 0 gitu ya. 1 gitu ya. 2 gitu ya, 3, 4
dan seterusnya begitu ya. Sampai nanti ketemu 254 gitu ya. 254. Setelah 254 255 begitu. Nah, di 255 itu mentok. Kenapa? Di IP 1 oktetnya itu ya. Itu kan ada nilai minimal ya. Ada nilai minimal, ada nilai maksimal. Masih ingat ya? Minimalnya berapa? 0. Maksimalnya berapa? 255. Ketika 255 ya mentok, ya terakhir gitu. Nah, di IP yang terakhir di sini ya, di IP yang terakhir itu menandakan adalah IP untuk alamat broadcast. Nah, ingat itu ya. IP yang terakhir itu IP untuk alamat broadcast. Oke. Nah, setelah NA, sebelum BA itu namanya range host address. Saya singkat, boleh lah ya. Namanya adalah R range host H A. Range host address gitu ya. Kalau range host address itu IP pertama, host pertama sampai host terakhir. Jelas ya. Mudah-mudahan jelas ya. Nah, kalau kurang jelas kita coba lagi ya. Ini yang angka default saya masnya. Lebih cenderung mudah ya. Oke, kita coba ya. Tentukan alamat network, rentan alamat IP host, saya singkat range host address ya, sama broadcast. Dari apa IP-nya ini? 192.168.10.10. Saya masnya default kelas B ya, 255.255.00. Oke. Jadi gini ya. Pak gitu. Apakah kalau IP kelas C di sini pakai yang ini 255.0? Enggak tentu jawabannya. Enggak tentu. Jadi terserah. Ini saya mas di sini tak melulu gitu ya menentukan yang ditentukan dari IP yang kita gunakan kelas apa. Ini kan kelas C ya. Ini kan kelas C gitu ya. Apakah harus 255-nya 3? Enggak tentu. Mau 2551, 255-nya 2 default. Terserah. Ini kelas B ya. Ini pakai defaultnya kelas B gitu ya. Jadi jawabannya itu ya. Oke, siapa yang nanya? Nggak ada, pokoknya itulah informasi ya, seperti itu. Nah, dari sini kita coba. Masih ingat ya? Kita N-kan. Nah, di sini kita N-kan. Begitu ya. Ingat proses N. N kalau nilainya bagus 255 atau 0 di nilai saya masa itu mudah. Jadi, kalau 192 di N-kan dengan 255 gitu ya. Hasilnya adalah saya ganti pulpen ya. 192 di N-kan 255 hasilnya berapa? Ya 192 begitu. Titik ya. 198 di N-kan dengan 255 ya 168 begitu ya. 10 di N-kan dengan 0 ya 10 begitu. Salah. Aduh, maaf. 10 di N-kan dengan 0 ya hasilnya 0 gitu. Maaf ya. Oke. 10 di N-kan dengan 0. Nah, begitu. Maka yang pertama ini apa? Yang pertama adalah NA gitu. Kita tulis di sini NA. Jelas sampai sini ya? Jelas ya? Nah, habis ini kita tarik garis gitu. Tarik garis adalah peralihan di nilai sanet mas. Peralihan apa? Peralihan dari bit 1 ke 0 gitu. Jelas ya? Karena nilainya ini bagus gitu ya. 255 sama 0. Berarti kalau saya jabarkan gini kan. Oke. 192 kan 11 gitu ya. Kita tulis di sini ya. Jadi 1100 0000 gitu ya, titik ya. 108 itu 10101000 ya. Oke. 10101000 108. Kemudian 10 ya. 10 itu 00001010. Oke, setelahnya nggak bisa ya. Nggak cukup. Kemudian 255. Nah, ini yang kita konsep aja lah. Ini 255 satu semua ya. 1111111 titik ya. 111111 titik ya. Kemudian 00 semua ya. Oke, 0000. Oke. Nah, kita tarik garisnya di mana? Kan peralihan ya. Di mana? Di pas nilai subnet mas begitu. Peralihan dari bit 1 ke 0 ini kan bit 1 ke 0. Jadi ini kan tarik garis ya gitu. Garis di sini ya. Garis. Nah, atau batas gitu. Jelas sampai sini ya. Nah, dari situ kita coba nih. Ini N kan? Oke, gitu kan. Berarti gimana gitu ya. Nah, dari sini dari garis ke kiri apa tadi tetap. Artinya apa? Nilainya dibuat sama begitu ya. Berarti ini perhatikan. Sebenarnya nggak perlu kita ubah ke biner ya. Sebenarnya kalau 192 di-N-kan dengan 255 kan hasilnya yang atas ya. Berarti ini 192. Tadi ya sama ini ya. 192 di sini 168 gini
Garis ya, kemudian 0, kemudian 0. Artinya garisnya di sini loh. Oke, paham ya? Garisnya tuh di sini tuh. Nah, paham ya? Paham ya? Mudah-mudahan paham ya. Oke, garisnya di situ tuh. Garisnya di situ. Nah, ini garisnya nih. Batasnya gitu ya. Oke. Berarti kalau ini ke kiri sama ya, tetap berarti gini nih. Berarti ini yang berubah ya. Yang ini berubah ya. Berarti ini kan 0, 1. Ingat counter ya, banyak counter ini, kemudian 0, 2 gitu ya, 0, 3 gitu ya. Sampai maksimal aja kalau bingung nih. Kayak maksimalnya berapa? 255 gitu ya. 255 begitu. Jelas ya? Nah, oke, ini tetap nih. Berarti ini 168 ya, gampang ya. 168 di sini titik 192 begitu. Nah, dari sini yang terakhir, yang terakhir itu perhatikan, yang terakhir itu BA, broadcast address. Artinya apa? Ini adalah nilai alamat broadcast atau BA, broadcast address yang ini, yang terakhir. Nah, begitu. Berarti sebelum ini kan 255 gitu ya. 254 gitu, betul ya. Di sini 168 titik, ini titik 192. Nah, artinya apa? Artinya kan kita ngomong range host address gitu ya. Range artinya rentang. Berarti rentangnya adalah dari mana ke mana? Dari ini loh ya, 192, 16801 sampai 192, 168, 255, 254 begitu. Ini adalah RHA gitu ya. Jelas ya? Bisa ya? Mudah-mudahan nggak pusing ya. Oke, jangan pusing ya, seperti itu. Jadi seperti itu konsepnya. Tarik garis kemudian tetap sama berubah gitu aja. Ini kan sekarang berubah ya. Oke, berubah artinya di counter gitu ya. Berubah artinya di counter. Gitu caranya 01. Ini yang kasusnya default ya, gitu. Nanti kita belajar yang kasusnya tidak default seperti apa. Karena beda nih kalau tidak default ya. Ini kasusnya yang default. Paham ya? Mudah-mudahan paham ya. Menentukan alamat network, rentang atau RAA dan broadcast. Oke, ya. Next. Nah, dari sini kita sebenarnya bisa merencanakan sederhana nih ya, pengamatan jaringan ya. Oke, seperti ini. Nah, konsepnya masih ingat ya di awal. Bahwasanya perangkat yang digunakan untuk memisahkan atau menghubungkan antar wilayah jaringan yang berbeda adalah router. Masih ingat ya? Router ya. Oke, ini router. Jadi router di sini. Ini adalah router. Berarti di sini adalah network berbeda dengan yang ini ya. Anggap aja ini A, anggap aja ini B. Nah, ini berbeda ya, berbeda. Jelas sampai sini ya? Jelas. Nah, sebagai contoh, kita sudah perencanaan nih ya, perencanaan. Nih, ini anggap aja ini yang B. Nah, kasus yang B. Yang ini kasus yang A. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Yang A ini kita berasal dari perencanaan yang ini A. Gitu. Nah, paham ya? Yang B berarti perencanaan yang ini, yang B. Oke. Perhatikan, pertama. Gambar jaringan ini pertama butuh apa tadi? Kalau gini ya, kita coba ya rututannya ya. Kalau ada gambar ini, pertanyaan simpelnya berapa wilayah networknya? Gitu, simpelnya itu ya. Berapa jawabannya? 2 ya. 1, 2, A, B. Begitu. Nah, dari wilayah network ini kita bisa merencanakan kebutuhan NA. Ya, dari 2 ini berarti otomatis jumlah kebutuhan NA-nya ya ada 2 gitu. Kebutuhan NA-nya ada 2. Nah, begitu. Paham ya? Nah, untuk yang A ya, untuk yang A ini kita gunakan NA-nya yang ini. Yang ini sudah kita rencanakan tadi ya. Berarti kita butuh NA-nya saja. Berarti gitu ya. Berarti NA-nya yang mana? Ini. Yang ini. Kelihatan enggak? Aduh, maaf ya. Maaf. Kita harus ulang ya. Jadi NA-nya ini. NA-nya adalah 192 gitu ya. Titik 168 titik 10 0. Ingat kasih prefix slash. Nah, gitu caranya. Kalau tadi ini pakai default ya, kelas C ya, 255-nya ada 3. Berarti ini adalah nilai saya emasnya gitu dengan nilai prefixnya berapa? 24. Masih ingat ya menentukan prefix ya? 24 karena bit satunya ada 24. Berarti slashnya adalah 24. Gitu. Itu NA-nya untuk A. Untuk yang B kita pakai yang ini. NA-nya berapa? Ini ya, 192, 168, 00. Slashnya berapa? 255-nya ada 2. Berarti slash berapa ini? Slash 16. Gitu ya. Berarti kita tulis nih. 192, 168, 00. Slashnya slashnya 16. Jelas ya? Seperti itu. Nah, sekarang ini NA. Ini NA. Jelas ya?
ini juga NA gitu. Jelas ya, jelas ya. Nah, dari sini kita bisa menentukan host ya, alamat host. Alamat host itu alamat apa? Alamat komputer dia gitu ya, alamat komputer. Contoh ini ya. Ini butuh berapa sih? Ini butuh berapa? Butuh 4 sebenarnya. Ini kita butuh IP di sini. Nah, 1 di sini di router, 2, 3, 4. Nah, gitu. Kita ambil dari mana alamatnya itu? Kita ambil dari sini nih. Nah, 4 kita butuh ya. Berarti ini anggap aja berurutan ya, setelahnya NA ya. Berarti kan NA-nya kan tadi 192, 198, 10, 0. Di counter nih, di counter ya, 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Berarti kita butuh berapa tadi? Butuh 3, 4. Berarti ini aja boleh ya. Berarti 4 ini saya pakai. Yang belakangnya 1, yang belakangnya 2, yang belakangnya 3, yang belakangnya 4 gitu ya. Jadi contoh gini ya. Berarti ini misalnya ya, misalnya yang ujung ini namanya IP gateway ya. Ini gateway namanya. Ini namanya adalah gateway. Kita kasih IP. IP-nya misalnya di sini belakangnya 1. Berarti di sini adalah 192 gitu ya. 168 10 1 begitu. /24 gitu ya. 24. Paham ya? Seperti itu. Gateway. Nah, BC2 berapa BC2? Ya kasih IP host yang biasa belakangnya 2 misalnya gitu ya. Itu 92 168 10 2 gitu ya. PC 1 belakangnya berapa? 3 misal gitu ya. Kasih aja 192 168 10 3 begitu. Ini berapa? Kasih belakangnya 4 gitu. 192 168 10 4. Jelas ya. Mudah-mudahan bisa ya seperti itu. Nah, ini yang pakai networknya 192.168.00/16. Oke. Satu lagi sebelum ke sini. Satu lagi ada apa? Alamat broadcast ya. Alamat broadcast tuh gini. Nanti kita bicara broadcast ya. Maaf nanti aja. Nanti kita terusin dulu ya. Jadi kalau yang ini, yang B ini networknya ya. 192.168.00/16. Untuk hostnya kita pakai berapa? 4 juga ya. 1 di sini untuk gateway. Kemudian 2, 3, 4. Berarti kita pakai yang misalnya belakangnya 01, 02, 03 sama 04 gitu ya. Kita pakai di sini ya. Misal di sini IP-nya adalah warna beda aja lah ya, warna beda. Maaf. Kita pakai warna berbeda. Oke, berarti di sini gateway-nya 192 168 10 01 maaf ya, 01. Biasanya untuk gateway itu yang pertama. Biasanya tapi enggak melulu ya. Enggak selalu. Nah, 01 yang sini misal ya 192 168 0. Keterkacokan dengan 10 0 ya, 0 berapa? 2 gitu /16. Yang ini kita tulis ya 192 168 03/16. Yang ini 192 168 04 berapa? 16. Oke, paham di sini ya? Paham ya? Mudah-mudahan ya. Paham. Nah, setelah itu kita belajar nih. Yang tadi kan broadcast ya. Nah, sini maksud saya. Kita belajar alat broadcast. Oke, kita belajar alat broadcast. Oke, kita mulai ya. Ternyata broadcast itu dibagi 2 ya. Ada namanya local broadcast, ada namanya directed broadcast. Ya, bedanya apa? Nih, kita coba ya. Nah, ini misalnya ini yang ini A ya. Yang A ini wilayah ini loh. A ini wilayah networknya ya. 192.168.10.0/24. Ini misalnya yang B. Oke, yang B. Ini alamat networknya begitu ya. 192.168.20.0/24. Gitu ya. Ceritanya gitu. Nah, ini ada data yang mau dikirim nih. Ada data yang mau dikirim oleh PC 1 gitu ya. Oleh PC 1. Oke. Nah, dalam data ini kalau kita zoom kan seperti ini ya. Jadi data itu untuk bisa sampai di komunikasi digital, komunikasi data ya. Data itu ditambah header ya. Kalau ini ngomongnya IP berarti ditambahi header gitu ya. Header IP begitu. Nah, di dalam header IP kan ada 2 nih ya. Ada source IP gitu ya. Ada source IP. Oke, ada destination IP. Masih ingat ya? Ada destination IP begitu. Nah, seperti itu ya, dikomdat. Oke, seperti itu ya, ketik kotak seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Nah, pertanyaannya gini. Nah, kalau misal ya, ini kita ngirim, kemudian kita pengen yang alamat broadcast ya. Ini kita terus ulang ya. Ini ya, kita hitung secara cepat. Jadi kita hitung ini kita cepat ya. Ini IP, ini subnet masknya. Jadi saya punya IP 192 168 10 berapa itu? 10.0 ya.
Kemudian saya masnya cas 24 berarti 255 tulisan saya 2550 gitu ya. Kemudian di N kan. Karena dia nilai cantik nih 255 dan 0, maka gampang nih. Ini di N kan 2192 di N kan dengan 255 192 gitu ya. 108 di N kan dengan 255 ya 168. 10 di N kan 255 ya 10. 0 di N kan dengan 0 0. Nah, ini adalah NA. Gitu ya. Saya gunakan di sini. Nah, begitu. Kemudian caranya gini ya. Pertama dan terakhir. Terakhir itu BA ya. Terakhir itu BA. Berarti BA-nya gampang. Ini kan saya tarik garis sini kan. Warna pulpennya harus berbeda gitu ya. Di sini merah kan. Peralihan antara 1 dan 0 masih ingat ya. Ini garis batas. Berarti gini nih. Berarti gini. Berarti ini tetap ya 192, 168, 10 di sini ya. Nah, ini di counter. Kalau ini minimal berarti maksimalnya berapa? 255 gitu. Jadi ini BA nih, broadcast address. Gitu ya, broadcast address. Nah, kita cukup aja lah di antara bisa ya. Di antaranya adalah range host address ya. Berarti di sini adalah 1 sampai berapa? 254 ya. Masih enggak ya? 1 sampai 254. Nah, gitu. Nah, konsep kita adalah di istilah broadcast, ada lokal, ada directed. Nah, kalau ya destination IP, source IP kita anggap aja IP-nya PC1 misalnya, IP-nya PC1 gitu ya. IP-nya PC1. Nah, destination kita set gitu ya. Misal di set untuk alamatnya misalnya broadcast-nya ini. Nih. Sorry. Oke. Nah, sebenarnya tadi menghitungnya ini harusnya ya, ngitungnya ini. Jadi harusnya ya. Jadi ceritanya jadi bingung saya gitu. Jangan bingung ya. Ini kita jabarkan ini ya sebenarnya tadi. Jadi kalau ini kita jabarkan, apa ya? Ulang ya. Kalau ini kan 192, 168, ini ya 20 0 ya. Saya masnya adalah 255 0 gitu ya. Kemudian di N kan. Biar tambah paham ya. Nah, di N kan setelah itu di sini ya. 192 di sini, 168, 20 digantikan dengan 255, 20 ini 0 ya. Berarti di sini NA begitu. Terakhir BA, gitu caranya. BA-nya adalah tarik garis di sini. Oke. Kemudian di sini tetap ya 192, 168, 20 sini berapa? 255. Nah, maksud saya gini. Ketika di setting di sini ya, kan ini dari pilih 1 nih, data destinasinya di setting ini. Misalnya ya, 192, 168, 20, 255 gitu ya, yang ini. Maka sistem komunikasinya ini pola komunikasinya ini itu secara directed. Jadi diarahkan. Jadi ini paketnya akan diarahkan ke sini. Nah, ke wilayah ini. Paham nggak? Ini polanya adalah directed yang ini. Jadi kalau yang ini ya, alamat ini yang dituliskan, maka ini polanya adalah yang directed. Paham ya? Itu yang directed. Dia diarahkan ke sini. Nanti kalau dari sini dia di broadcast ke sini ya. Di broadcast gitu ya. Ke semua PC gitu. Nah, pola ini itu akan sangat merugikan. Jadi bisa juga di sini ini hacker gitu ya. Bukan hacker ya. Pokoknya perusak lah. Ini PC perusak gitu ya. PC perusak gitu. Perusak dia si PC1 ini ngirim data ini di DOS ya, data di DOS. Jadi DOS itu serangan untuk melemahkan lawan. Misalnya ini yang B ini lawannya ya, musuhnya ya. Si PC1 itu ngirim paket broadcast di sini, directed konsepnya, directed arahin ke sini. Maka dari router 1 ke router 2 disebar. Nah, paket broadcast yang ini adalah broadcast yang merugikan. Dia nyerang gitu ya. Kirim terus gitu sampai ini si switch 2 ini overload. Nah, dia overload gitu ya. Memorinya overload gitu. Setelah overload ini ngehang. Ini ngehang ya udah, matilah jaringannya si B gitu. Paham ya? Nah, karena itu berbahaya broadcast tuh, ada yang tidak berbahaya, bermanfaat, ada yang berbahaya. Nah, kalau konsep berbahaya ini gitu, salah satu caranya adalah ketika itu directed, biasanya ini di R1 di router itu fasilitas untuk directed untuk meneruskan ini di off-in, disable. Fasilitas untuk meneruskan ini di disable, di off kan gitu. Paham ya? Di off kan. Ini bahaya karena gitu. Jadi untuk meneruskan yang directed itu yang seharusnya bisa diteruskan itu di off. Nah, itu kita bisa on kan sebenarnya, dari off kita bisa on kan
Jangan pakai perintah. Jadi pakai perintah, paham ya? Jadi karena merusak dia. Lebih cenderung broadcast itu merusak gitu. Sehingga defaultnya adalah disable kebanyakan. Ya, kebanyakan adalah disable. Jadi perlu kita aktifkan untuk bisa meneruskan atau merutinkan bahasanya ya, merutinkan paket broadcast yang directed. Jelas ya? Seperti itu. Nah, itu. Satu lagi, lokal. Lokal broadcast tuh gini. Lokal broadcast tuh gini. Lokal broadcast itu biasanya di sini, oke, biasanya di sini bukan ini yang tuliskan, tapi yang dituliskan adalah ini alamat IP-nya. Local host ya, 255, oke, 255. Itu local broadcast ya. Kalau 255 semua itu namanya local broadcast. Jadi kalau kita ini adalah destinasinya 255 semua, maka paket ini akan disebar ke S1, ke S2, ke R1. Nah, stop. Itu yang lokal broadcast itu akan di stop karena dia lokal sifatnya. Begitu ya, lokal sifatnya. Begitu. Mudah-mudahan paham ya antara yang directed sama yang lokal gitu. Oke, terima kasih ya. Aduh, agak panjang ya, mohon maaf ya. Nah, itu tadi. Jadi pembahasan kita di sini adalah terkait menentukan alamat network, host, dan broadcast. Semoga bermanfaat ya. Saya kira dulu materi kali ini, materi keempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.